Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini dan pastinya di tanggal 25 Maret 2024 bersama saya Ananda Putri yang akan menemani kalian di kajian indah bulan suci Ramadan dan pastinya dengan tema-tema yang sudah kami siapkan untuk kalian semua. Dan tak lupa salam serta penjunjung Nabi Muhammad SAW dan para sahabat maupun keluarganya kita semua yang mulia. Dan hari ini dan pastinya masih bersama saya sudah ada kedatangan ustazah yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Ustazah Nurbaiti SP. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Umi, masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Gimana puasanya di hari ke-14? Insyaallah alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah, amin. Pastinya selalu dikuatkan insya Allah untuk puasanya ya Umi hingga akhir nanti menuju kemenangan. Amin ya Allah. Nah, di sore hari ini dengan tema Ramadan dan momentum ladang amal bagi muslimah, dan pastinya nanti akan dipaparkan bagaimana sih untuk menerapkan ladang amal dan pastinya bagi muslimah di bulan suci Ramadan ini. Nah, kita bincangnya santai aja ya, jangan tegang. Nah, ini temanya adalah Ramadan dan momentum ladang amal bagi muslimah. Nah, boleh dipaparkan sedikit Umi sekalian untuk membuka kajian kita di siang hari ini. Iya, terima kasih Bu Nanda. Ya, sama-sama Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita sayangi ya. Host kita hari ini ya, yang cantik, segar selalu, amin, sehat selalu ya. Terima kasih Umi. Dan kru tentunya di studio MA. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Masih ada umur, disertai iman di Ramadan yang hampir separuh ya. Iya, ya. Hampir. Ya. Ya. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu Nanda, hari ini insya Allah dan pemirsa sekalian kita akan mencoba berbicara tentang Ramadan dan momentum amal ya, terkhusus buat muslimah. Ya. Mungkin kita ulas sedikit saja tentang Ramadan ini, kan memang bulan yang selalu ditunggu oleh umat Islam ya. Karena terlalu banyak keistimewaan ya. Terlalu banyak keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita ya di dalam menikmati bulan Ramadan ini. Salah satunya yang paling ditunggu-tunggu itu adalah bulan ampunan. Iya benar. Maklum, apalagi perempuan ini ya, kadang belum bicara saja hatinya sudah selalu berbisik. Iya benar. Baru lihat orang lewat sudah berbisik. Bisikan yang tidak enak itu. Iya. Nah, bisa jadi itu terjadi di 11 bulan. 11 bulan ya, Mi. Nah, makanya ditunggulah untuk pembersihan bisik-bisik yang tidak menentu itu terutama di bulan Ramadan. Ya. Selain itu tentu saja kita pahami bersama bahwa Ramadan juga menjadi bagian yang sangat ditunggu karena berlipat gandanya pahala yang Allah janjikan untuk terutama muslim-muslimat yang mau betul-betul beribadah hanya kepada Allah.
Sehingga nanti di ujungnya tentu tadi seperti yang disampaikan Bu Nanda, kita kepingin kita di ujung Ramadan akan mendapatkan predikat takwa. Ya, takwa ya, Mi. Iya, insyaallah. Insyaallah. Nah, bicara tentang Ramadan dengan berbagai keistimewaannya, kita hari ini mencoba untuk lebih khusus ya, melihat bagaimana momentum Ramadan yang indah ini, yang setahun sekali ini, kita gunakan sebagai muslimah untuk menjadikan sebanyak-banyaknya, memanfaatkannya dengan amal-amal yang mudah-mudahan itu luar biasa berlipat ganda dan menutup kesalahan kita di 11 bulan lainnya. Ya. Mungkin itu dulu ya Bu Nanda ya. Iya, Ustaz. Wah, Untuk ini pembukaan. pembukaannya udah menarik sekali nih. Belum pertanyaan yang akan saya utarakan kepada beliau. Dari momentum, memang paling banyak ditunggu, apalagi umat muslim yang lainnya ya. Dan pastinya juga kita sebagai muslimah tentunya. Dan hari ini khusus untuk muslimah ini karena kemarin-kemarin kayaknya masih belum terkhusus ya Umi. Nah ini Masya Allah sekali, hari ini memang banyak mungkin saya sendiri ataupun pemirsa yang ada di rumah yang lagi menyimak kajian kita di hari ini ingin bertanya-tanya gitu Mi. Nah untuk pertanyaan pertama saya nih Mi, momentum amal atau ladang amal di bulan Ramadan ini, padahal kalau di bulan-bulan lainnya juga kita juga punya ladang amal lainnya ya Mi. Iya, Tapi kayaknya yang diburu-buru tuh bulan Ramadan. Apakah hanya di bulan Ramadan saja? Iya. Baik ya. Jadi memang Allah menjanjikan adanya pahala untuk setiap amal kebaikan kita. Tapi jadi ada waktu istimewa ya. Iya. Ada tempat istimewa yang Allah sudah buatkan untuk manusia. Dan Ramadan ini adalah waktu istimewa yang Allah siapkan buat kita. Karena tadi memang salah satu keutamaan bulan Ramadan itu adalah berlipat gandanya pahala yang biasa kita kerjakan. Mungkin di hari lain untuk satu kebaikan biasanya kan diganjar dengan 10 kali lipat. Iya. Nah, kalaupun mau berlipat lagi, kalau kayak sedekah misalnya kan dikali lagi 70. Iya. Atau dikali lagi 100 dan seterusnya. Tapi luar biasanya ketika misalnya kebaikan atau sedekah lah tadi misalnya kita contohkan itu, ketika dilakukan di bulan Ramadan justru berlipat ganda lagi. Lebih dari Lebih 10. lagi, ya. Iya. Bahkan ada Allah janjikan juga ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan, Masya Allah. Bayangkan 1000 bulan itu mau berapa tahun kita. Iya. Satu kali beramal hitungannya 1000 bulan. Kalau dalam 1 tahun itu kan tidak sampai 1000. Iya, tidak sampai. Nah, jadi itulah makanya begitu istimewanya ketika kita mampu untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, menunjukkan amal baik, melakukan amal baik, maka insya Allah Allah akan berikan ganjaran luar biasa. Kita lihat misalnya sebetulnya kayak bulan Zulqaidah misalnya. Iya, Zulqaidah. Zulhijjah maaf. Zulhijjah. Bulan, iya. Bulan haji ya. Iya, bulan haji. Nah, haji itu kan juga kalau kita lihat tidak kalah juga pahalanya kan. Kita bisa salah satunya pada saat kita melaksanakan haji umrah itu bisa insya Allah berkunjung ke makam Rasulullah,
kemudian langsung beribadah di tanah suci di hadapan Ka'bah yang selama ini kita rindukan setiap hari ya, kita sholat menghadap ke sana. Dan memang dilipat gandakan ketika kita beribadah di dua masjid itu ya, baik di Makkah maupun di Madinah. Tapi lebih luar biasa lagi pahala yang Allah janjikan ketika kebaikan itu kita lakukan ikhlas karena Allah di bulan Ramadan. Nah, maka tidaklah menjadi satu yang aneh gitu ya ketika memang kita memandang bahwa Ramadan ini menjadi momentum buat kita untuk meraih pahala yang jauh lebih besar. Ya, karena biasanya di bulan Ramadan ini orang berkejar-kejaran, berburu-buru untuk mencari ladang pahala. Iya. Sayang sekali kalau memang dilewatkan begitu saja, ya kan? Iya, amalan apa aja gitu ya, Mi. Sebenarnya contoh amalannya itu sebenarnya banyak ya, Mi. Mungkin banyak yang sudah pernah saya juga lihat gitu, dan saya juga pernah dengar pahala atau amal-amal yang dijalankan di bulan Ramadan. Ya mungkin Umi bisa kasih yang sederhana gitu, karena kan kita sebagai muslimah ini biasanya terkadang apa yang kita lakukan itu di pandangan atau dilihat orang lain itu belum tentu baik gitu, Umi. Iya. Sebelum ke situ kita ngelihat dulu ya sebetulnya apa keistimewaan muslimah dulu ketimbang makhluk sejenis yang beda. Maksudnya jadi lawan jenis. Iya, muslimah. Iya, memang ini kita bahas muslimahnya ya. Iya, muslimah dulu. Muslimah. Istimewa muslimah dulu deh. Iya. Nah, sebelum kita kayaknya lanjut ke sana gitu, betul ya. Muslimah dulu nih, istimewanya muslimah. Iya. Jadi Allah menyampaikan bahwa muslimah itu punya 3 kelebihan daripada laki-laki. Muslimah ya, 3 kelebihan daripada laki-laki. Perempuan ya, terutama Masya Allah. perempuan ya. Ini harus disimak baik-baik ya. 3 kelebihan. Ya. Pertama, dia bisa hamil. Iya. Mengandung. Kemudian menyusui dan melahirkan. Ketiga kegiatan ini memang luar biasa beratnya. Ya kan? Sehingga oleh Rasulullah juga menyampaikan bahwa ketika misalnya seorang anak bertanya, siapa yang harus dihormati lebih dulu? Kan ibu. Nah, kan ibu. Ibunya 3 kali, baru ayah. Nah, jadi itu menjadi salah satu kelebihan dari muslimah. Ya. Dengan dia mengandung, maka ada proses pendidikan sejak dini yang dilakukan oleh kita kaum perempuan, ya, terutama yang kita kaitkan dengan sebagai diri sebagai muslimah ya. Kita harus tahu bahwa perkembangan janin ketika di dalam tubuh perempuan hamil itu juga dipengaruhi oleh emosi dan cara mendidik dari seorang ibu pada saat hamil. Ini harus pendidikan dininya dari pada saat mengandung ya. Iya. Betul. Nah, dan kita tahu bahwa cerita pendidikan itu cerita luar biasa dari pekerjaan yang insya Allah akan bernilai luar biasa pahalanya, kan? Makanya kalau ada seringkali kita mendengar ya, dalam Islam bahwa ibu adalah madrasah pertama buat anaknya. Iya kan? Nah, dan sakitnya saat mengandung itu, insya Allah janjikan pahala yang luar biasa juga. Sehingga ada kemudahan yang Allah berikan, ya,
ketika misalnya ada wanita hamil pada saat Ramadan, jika memang betul-betul dalam kondisi dia kurang mampu ya secara fisik atau secara kesehatan, maka dia diberi keringanan. Nah, kan? Dan itu tidak berarti mengurangi pahalanya, ya kan? Iya. Tapi itu justru menjadi sebuah keistimewaan. Ya. Nah, pada saat tidak puasa pun kan tetap dia sambil berzikir, tetap berzikir. Nah, itu juga menjadi ladang pahala buat wanita muslimah yang sedang hamil, mengandung. Iya. Dan waktu itu kan waktu mengandung dari yang pada saat baru jadi gitu kan, embrio itu kan. Iya. Untuk orang yang baru pertama kali pasti ada ngerasa ngidam. masa-masa ngidam. Wow, katanya. Itu kan perjuangannya luar biasa kan, Bu? Melawan itu. Iya. Banyak sekali memang contohnya, Mi. Iya. Dan insya Allah kita harus yakin bahwa setiap rasa sakit, perubahan emosi yang dirasakan, itu insya Allah akan Allah balas dengan sesuatu yang luar biasa buat kita. Makanya yang penting niatnya. Nah, niatnya harus diluruskan bahwa apapun yang kita rasakan, kita ingin lakukan semuanya karena Allah SWT. Iya. Nah, kemudian nanti saat melahirkan, ya kan, itu juga pengorbanannya luar biasa. Luar biasa lagi. Aduh, makanya dikatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Di telapak kaki. Surga itu di telapak kaki ibu. Buat anak-anak, pengorbanan ibu itu tidak bisa kita ganti. Walaupun pernah dalam zaman Rasulullah itu kan yang dikatakan bahwa beliau menggendong ibunya. Aduh, jadi sedih. Iya, memang benar ya. Pengen. Iya, memang benar. Ya kan pengorbanan ibu itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa, kata Rasulullah. Walaupun kamu berulang kali menghajikan atau mengumrohkan ibumu, membuatkan rumah sebesar istana, memberikan kendaraan penuh sampai parkiran, iya, itu tidak akan sebanding dengan pengorbanan ibu, ya. Karena pada saat mengandung, kemudian melahirkan dan nanti sampai ke menyusui, menyampai sampai 2 tahun itu hal yang luar biasa dilakukan, dirasakan oleh terutama ibu. Iya, benar. Iya. Dan pada saat setiap tahapan itu, ya, di hari-hari bulan Ramadan pun Allah janjikan kalaulah sampai waktunya ibu itu ajalnya meninggal, maka insya Allah dia pun dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Iya, mati syahid. Nah, apalagi pengorbanan tadi ya. Iya. Jadi apalagi kalau itu terjadi di bulan suci Ramadan. Maka kita bayangkan di bulan biasa saja itu setara dengan pengorbanan orang yang syahid. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Bisa-bisa ya Allah mungkin kita disamakan dengan syahidnya pengorbanan para sahabat Nabi di saat perang Badar. Boleh ya berharapkan yang terbesar kan? Amin. Ya, kita berharap tidak masalah. Iya. Jadi kemudian pada saat menyusui pun di situ kan tersalurkan juga air susu ibu menjadi darah, itu kan darah buat anaknya. Ya. Makanya kalau dalam ilmu kesehatan, ya, dikatakan bahwa anak itu
akan dipengaruhi lebih besar oleh karakter ibunya. Oh, karakter ibunya. Wah, Maka harus hati-hati nih. iya. Dan memang Betul. kita sebagai muslimah ya, itu harus itu tadi semenjak terbentuknya janin di dalam tubuh kita sudah harus menjaga. Iya, menjaga. Iya. Itu karena makanya dibilang mendidik dari dini. Iya. Jadi dari dalam mengandung, kemudian nanti mengandung, melahirkan, bakal menyusui, ngikutin karakter ibunya. Nah, jadi emang benar-benar yang harus diperhatikan buat calon-calon ibu di luar sana. Nah, pastinya buat muslimah tentunya memang harus mendidiklah dari sejak dini ya Umi. Dan tadi Umi katakan tadi adalah madrasah pertama. Iya. Karena apapun yang dilakukan, apapun yang kita ajarkan, itulah yang akan diikuti oleh anak. Iya, insya Allah seperti itu. Makanya kan seringkali ada penelitian bahwa ketika misalnya anak dalam kandungan yang selalu didengarkan murattal oleh orang tuanya, dan orang tuanya yang selalu berzikir ya, mengingat kalaulah memang hafalan tidak banyak, paling tidak zikir. Maka insya Allah itu akan membentuk perkembangan otak yang luar biasa buat anak menjadi cerdas dan insya Allah menjadi anak soleh yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ini udah ada pembekalan sekali nih buat para calon-calon ibu di luar sana ya. Ini memang harus banyak belajar kitanya sebagai muslimah ya Mi ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang udah pernah mengandung, melahirkan, bakal menyusui, juga ini penting sekali. Ini adalah ilmu parenting ya nih Ibu ya. Ternyata gini banyak sekali sebenarnya menarik nih, banyak sekali untuk pembahasan itu. Nah, melanjutkan tadi Umi setelah muslimah. Nah, tadi kan kita istimewanya muslimah gitu kan. Nah, mungkin kitanya bagi para muslimah ini kan banyak sekali ladang pahala yang bisa kita sampaikan, bisa kita serahkan gitu ya Mi ya. Baik, pertama mungkin kita posisikan dulu muslimah misalnya yang dari yang mumayyiz ya sampai ke yang belum menikah lah ya. Maka kewajiban pertama sebagai seorang anak yang belum menikah tentu saja adalah selalu patuh dan tunduk kepada kedua orang tuanya, ya. Karena ingat surgamu itu berada di kedua orang tua, terutama ibu tadi. Nah, sebagai anak, kalau memang kita lihat hari-hari sajalah, misalnya dia usia sekolah nih ya, remaja. Bagaimana dengan sikapnya pada saat memanfaatkan Ramadan tadi nih ya sebagai momentum amal. Misalnya bangun pagi sahur ya, dari sahur. Ya bantulah orang tua di dapur, bantu masak. Apa yang bisa dibantu Bu? Gitu kan. Memang kelihatannya kan sepele itu ya. Nah, tapi yakin bahwa Bismillah dengan setiap amal yang kita kerjakan karena Allah, insya Allah. Ya betul. Luar biasa kan. Masa zaman sekarang kan beda Mi. Anak-anaknya zaman sekarang bangun sahur nak, sahur. Makanya siap. Makanya itu. Nah, dimulai dari itu, kerjakan yang betul. Yang jelas jangan lewatkan sekecil apapun kebaikan. Iya. Itu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita pada saat Ramadan. Mungkin hal yang sangat sepele, misalnya sambil kalau di rumah misalnya atau di jalan, sambil berjalan ngelihat ada sampah atau paku misalnya, ditepikan. Nah, itu juga udah berbakti, amal. Iya, amal yang luar biasa kalau dikerjakan di bulan Ramadan, kan? Karena mungkin itulah tadi, di bulan lain bisa jadi hanya tertulis 10 ya, atau kelipatannya, tapi Ramadan insya Allah jadi satu pekerjaan itu bisa sampai berlipat-lipat. Nah,
seperti kita mengerjakannya 10-20 tahun. Gitu kan sekali. Nah, kemudian kalau untuk yang sudah punya pasangan, Iya, aduh, yang udah punya pasangan. Yang udah punya pasangan, rezeki ya, yang sudah punya pasangan. Ya tentu saja harus berusaha untuk membuat keluarga yang harmonis, ya kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ya, itu jauh luar biasa. Memang mudah disebutkan, tapi mudah-mudahan kita doakan semua buat muslimah yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan dapat menjalani rumah tangganya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Amin insyaallah. Bagi yang udah berumah tangga. Ya. Nah, tambah lagi misalnya bagi pekerja, ya, misalnya terutama guru di rumah sudah menjadi madrasah utama, ya. Pertama di sekolah menjadi pendidik buat anak didiknya, ya. Dan insya Allah itu nilainya tidak akan berubah, ya, dan pahala insya Allah akan tetap berlipat ganda, ya. Bagaimanapun itu anak, mau anak kandung, mau anak didik, ketika ada satu ilmu yang bisa kita sampaikan kepada mereka dan kemudian mereka amalkan, berarti kan bahasanya ilmunya itu menjadi amal jariah, ya. Insya Allah itu akan pahalanya tidak akan putus. Insya Allah, amin. Ya. Insya Allah. Jadi jangan berkecil hati buat orang tua yang mungkin hari ini belum diberi amanah untuk mempunyai anak kandung, ya. Tapi insya Allah kalau memang di luar sana ada tempat untuk menyampaikan ilmunya, maka anak-anak itu adalah bagian dari amal yang luar biasa untuk jadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Seringkali juga kita diingatkan oleh ulama-ulama kita, ya, yang hal kecil misalnya kalau di rumah itu dengan anak, paling tidak bismillah itu diawali diajarkan oleh orang tua. Jangan sampai anak mendengar pertama kali dari orang lain. Karena kan insya Allah paling mudah itu kan, iya, menyebut bismillah, alhamdulillah, ya, zikir-zikir pendek itu subhanallah, masya Allah, itu kan selalu terlintas dan selalu tersebut oleh anak kita. Ya, benar. Nah, apalagi sampai, ya, terutama juga sering diingatkan oleh ulama itu terutama surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu juga selalu dibawa yang menjadi hukum yang wajib pada saat kita mengerjakan sholat 5 waktu, kan? Iya, benar. Jadi usahakan hal-hal yang menurut kita biasa kita dengarkan, tapi itu usahakan itu memang bersumber dari ibu tadi sebagai madrasah utama. Iya, benar sekali. Oh, menarik sekali untuk kajian bisa yang hari ini, dan pastinya ini sebenarnya banyak sekali nih Umi yang mau dipertanyakan. Tapi karena waktu sudah tidak menunjukkan, ya, kayaknya masih harus banyak bincang lainnya. Dan nanti kapan-kapan saya undang lagi untuk kajiannya ya Umi, ya. Ini mungkin dengan tema-tema yang lainnya menarik sekali ini. Udah ada di pandangan-pandangan saya untuk kedepannya. Nanti bakal kita sharing lagi Umi. Tapi sebelum saya closing, ada pesan-pesan untuk apa yang ingin disampaikan di kajian hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat akan satu ayat dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita melaksanakan puasa Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puncak dari insyaallah ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan ini memang kepingin menjadi insan yang bertakwa. Amin.
terutama untuk kita sebagai muslimah. Banyak sekali ladang amal yang bisa kita gali dari mungkin hal yang menurut kita sepele, tapi yakinlah bahwa kita tidak tahu amal apa yang akan membawa kita ke surga. Iya. Kadang ada hal yang menurut kita biasa saja, sepele kelihatannya, tapi ketika itu ikhlas kita kerjakan, justru itu yang mengantarkan kita ke surga bersama Rasulullah. Amin, Ya, insya Allah. insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Makanya untuk kita semua ya, terutama pemirsa studio MA ya, Ananda ya, di bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh yang kita niatkan memang untuk ibadah kita hanya semata-mata karena Allah. Insya Allah terbuka lapang dan luas, dan yakinlah jangan kita tinggalkan satu detik pun ya hati kita, ibadah kita itu selain untuk tidak mengingat kepada Allah. Jadi harus selalu kita yakinkan bahwa setiap amal yang kita lakukan, walaupun hanya sekedar senyum misalnya, Iya, senyum itu ibadah juga ya kan Iya. mudah kan, mudah Pahala, terlihat. hal yang paling mudah. Iya, hal yang paling mudah kelihatan dan itu luar biasa insya Allah, karena itu akan mengantarkan kita kepada keimanan dan ketakwaan yang kita impikan untuk pelaksanaan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, insya Allah selalu pasti ada manfaatnya. Dengan waktu mudah-mudahan ada Kesempatan. Ya, ada kesempatan, ada umur sehat Iya, amin, walafiat. insya Allah. Insya Allah. Iya, insya Allah sekali ya. Oke, terima kasih banyak Umi sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di kajian siang hari ini. Dan pastinya Umi selalu disehatkan, Amin. puasanya dilancarkan, dan mudah-mudahan ibadah bulan puasa ini ya tetap menjadi ibadah yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tak terasa waktu sudah menunjukkan 30 menit saya menemani kajian di Indah di bulan suci Ramadan kali ini, dan pastinya bakal ketemu lagi di kajian-kajian indah lainnya, tentu dengan tema-tema yang akan kami siapkan juga di lain harinya. Dan kekurangan hanyalah milik saya, kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.